pastikan bahwa kita memang sudah mempelajari karakteristik tersebut dari asetnya yang akan diperdagangkan. Untuk menentukan modal awal trading, nah ini teman HR harus paham terlebih dahulu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan modal trading. Jadi modal trading berapa ya? Oke, kita lihat. Faktor ini bisa dari tujuan dalam bertrading, berstrategi untuk melakukan trading itu sendiri, kira-kira bagaimana nantinya, jenis aset apa ya yang akan diperdagangkan, dan juga kira-kira resiko apa nih yang siap untuk kita take. Artinya siap nggak kita ya kalau ada resiko. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat membantu kita dalam menentukan modal awal trading. Yang pertama, tentukan dulu tujuan trading. Jadi sama ya, dalam hidup kita harus punya tujuan, trading pun juga harus punya tujuan. Kalau nggak rusak. Nah, teman HR pastinya paham banget ya, apa sih tujuan trading ini? Apakah cuma ini trading sebagai bisnis untuk jangka panjang, atau kita akan jadikan hal ini sebagai hobi? Hobinya apa? Trading. Wah, keren banget ya. Tujuan trading juga ada beberapa. Pertama, ada tujuan trading untuk jangka panjang. Nah, tujuan ini untuk membeli aset dengan harapan nilai aset ini akan meningkat seiring waktu dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, saya mungkin bisa jelaskan sedikit ya, kenapa orang berinvestasi ini perlu jangka panjang. Analogi saya mungkin kayak bercocok tanam petani ya. Bagaimana kalau tanahnya tuh dicangkul dulu, kemudian disiram, dikasih pupuk, dikasih juga tanaman kecil. Kira-kira butuh waktu nggak? Pasti ya. Nah, nanti dia juga akan menuai. Demikian kurang lebih kalau investasi jangka panjang, nah kita investasi ya seperti itu. Nah, ada juga ya tujuan trading jangka pendek. Jadi tujuan ini diperuntukkan untuk membeli dan menjual aset dalam jangka waktu yang singkat, biasanya adalah hitungan hari, bisa jadi ya, minggu atau bulan. Tujuan trading jangka pendek ini dilakukan untuk menentukan semacam fluktuasi harga jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan yang cepat. Nah, ini saya ambil analoginya begini. Kita membeli cabai, cabai beras ya di pasar induk. Nah, ketika kita punya toko kelontong, apa toko ya, kita coba jual di rumah. Ada yang beli nggak? Nah, bisa jadi yang beli 1 hari ya, 2 hari, 3 hari. Ketika kita beli di pasar induk harganya 5.000, kita jual 6.000 misalnya. Nah, itu keuntungan, dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Jadi sama seperti kita sebagai pedagang. Nah, ini sifatnya kurang lebih seperti itu kalau yang untuk jangka pendek. Nah, bagaimana lagi kalau kita bicara dengan tujuan lindung nilai? Tujuan ini dilakukan untuk melindungi nilai portofolio kita dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Ini biasa dilakukan untuk membuka posisi yang berlawanan dengan posisi yang kita miliki pada aset yang lain. Misalnya gini, saya contohnya juga analoginya gampang ya. Petani yang sudah menanam, kemudian punya padi, kira-kira perlu nggak dijaga? Pasti, karena nanti ada burung, ada tikus ya. Nah, di sini sama. Nah, maka dibutuhkan yang namanya semprotan, dibutuhkan orang-orangan sawah. Tujuannya apa? Ini untuk memproteksi aset yang sudah mau dia panen. Kalau kita tidak proteksi, ini juga kita akan rugi. Makanya wajar ketika kita pun berinvestasi, analogi kita kayak petani aja deh. Harus ada ya supaya burung-burung lari bagaimana. Nah, seperti itu kurang lebih. Tujuan spekulasi. Nah, tujuan ini dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dengan memperoleh informasi atau keyakinan bahwa harga akan bergerak ke arah yang kita harapkan. Namun demikian, tujuan ini juga tentu memiliki resiko yang lebih besar. Nah, ini seperti apa ya kalau bisa kita katakan, kalau investasi ini ya hati-hati ya, karena memang kalau udah sifatnya spekulasi, sebagian dana itu sudah kita pertaruhkan ya, dan kita udah benar-benar harus siap rugi. Intinya begitu ya. Tapi yang paling penting untuk diingat bahwa trading juga memiliki resiko yang tinggi dan tidak semua trader dapat mencapai tujuan trading mereka dengan sukses. Misalnya ada 1.000 orang yang sukses berapa ya? Saya yakin nggak sampai 100, karena apa? Mereka belum mampu menerapkan ya. Tapi kalau sudah menerapkan semua, saya sih optimis makin banyak lagi nih yang trading, semakin untungnya banyak. Jadi teman HR harus tetap melakukan riset ya, analisis, belajar dan berlatih dengan cermat sebelum memulai trading. Jangan sampai
ini kita tidak lakukan. Yang kedua, pilih strategi trading yang sesuai. Nah, strategi trading seperti apa sih? Tentu strategi trading ini banyak jenisnya, nggak sedikit ya. Ada yang menggunakan strategi scalping. Apa itu scalping? Ntar kita bahas deh ya. Strategi harian, one day trading, kita maunya cuan setiap hari. Ada lagi yang menggunakan swing trading, apalagi itu swing sayap ya. Ada. Oke, nanti kita jelaskan lagi, ada lagi ya. Ada lagi positioning trading, ada lagi breakout trading. Nah, strategi ini pasti nanti akan saya jelaskan di next video. Tunggu aja nanti ya. Nah, tidak satupun strategi trading yang ada di atas ini dapat menjamin kesuksesan kita bahwa kita jago trading. Nah, ya, nggak semua orang. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan. Tapi kalau teman HR mau sukses trading, tentu kita harus sering menggabungkan strategi-strategi itu. Kita pergunakan semuanya. Nah, A, B, C yang berbeda dan akhirnya menggunakannya dengan secara konsisten dengan manajemen risiko yang baik. Jadi kita harus tahu risknya tinggi ya kalau kayak gini ya. Nah, setelah teman HR tahu tentang strategi-strategi yang ada, teman HR pun tentu harus melakukan strategi mana yang sesuai yang bisa kita pakai untuk diri kita. Karena setiap strategi trading ini juga memiliki resiko yang berbeda-beda. Jadi teman HR kalau memilih strategi trading yang konservatif, teman HR mungkin tidak perlu menyiapkan modal awal yang besar ya. Tapi teman HR bisa memilih strategi trading yang lebih agresif ya. Teman HR perlu mempersiapkan modal awal yang lebih besar nih ya. Oke, kalau teman HR sering menggunakan strategi yang mana nih kira-kira? Berikutnya adalah yang ketiga, pelajari jenis aset yang akan kita lakukan trading. Nah, tentu setiap jenis aset ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jenis aset ini ada yang saham ya, yang bisa dikatakan kita bisa transaksi kapan aja ya. Ada juga pendapatan tetap atau obligasi, surat utang ya, ada juga forex, ada juga komoditi, ada juga cryptocurrency. Wah, banyak banget. Dan mungkin juga ada namanya reksadana. Jadi apapun jenis aset yang teman HR pilih tentu akan menghasilkan asalkan kita sudah memahami produknya, kita sudah tahu cara belinya ya. Jangan kita belum paham, nggak tahu karakteristiknya, kita main beli-beli aja, kita tunggu akhirnya kita yang boncos, kita yang beli. Jadi pastikan bahwa kita memang sudah mempelajari karakteristik tersebut dari asetnya yang akan diperdagangkan. Hal inilah yang nanti akan membantu teman HR untuk menentukan kira-kira berapa sih modal awal yang harus kita butuhkan ya. Nah, ini nanti akan lihat, oh kalau reksadana sekian, kalau saham sekian, kalau obligasi sekian. Nah, kemudian yang keempat, kita juga tentu harus menentukan toleransi risiko, batasan risiko yang kita bisa terima. Toleransi risiko trading ini merupakan semacam risiko yang juga bisa besar, bisa kecil, yang teman HR ini di dalam trading ini bisa terjadi. Jadi kita harus tentukan toleransi kita, risikonya kira-kira di berapa persen ya, kurang lebih begitu. Nah, ini tentu setiap orang ini akan berbeda satu dengan lainnya. Toleransi ini juga pasti ini tergantung juga atas profil risiko kita, pengalaman trading kita, tujuan trading kita, dan berbagai faktor lainnya. Jadi ini ada beberapa ya. Nah, setelah teman HR ini menentukan yang kira-kira toleransi risiko saya berapa persen ya kalau mengalami kerugian, oke, ditentukan. Pastikan juga ini untuk selalu mempertimbangkan resiko tersebut di dalam setiap perdagangan yang akan kita lakukan. Jadi beli sekian ini potensi, tapi ya harus beli yang paling untung tentunya ya. Selalu gunakan manajemen risiko yang baik dan jangan pernah melakukan perdagangan dalam jumlah yang kita tidak dapat tanggung. Misalnya duitnya cuma 50 juta, transaksinya 500 juta. Jangan ya, nanti kita akan kehilangan. Karena ketika kita menempatkan dana, kemudian misalnya tadi 1 juta mau tradingnya 10, boleh. Ada sekuritas yang kadang-kadang memberikan 2 kali, 3 kali, 4 kali namanya limit trading. Nah, kalau kita pakai, sisanya itu kita berhutang. Mau nggak teman-teman investasi berhutang? Nanti bayar bunganya, belum lagi kalau sahamnya turun. Jadi ingat ya, ini yang menjadikan risiko kalau teman-teman membeli investasi dalam berhutang. Nah, jika teman HR memiliki toleransi risiko yang tinggi, mungkin bisa memulai juga dengan modal ya awal yang lebih kecil. Jadi nggak perlu gede-gede karena tinggi ya. Tapi kalau teman HR memiliki toleransi risiko yang rendah, nah ini tentu tingkatinlah, naikin. Kenapa? Toleransinya rendah ya, nggak tinggi-tinggi banget, sehingga ini bisa mengurangi risiko kita ketika kita berinvestasi.
Nah, yang terakhir ya tentu ini yang tak kalah penting adalah kita juga harus memperhitungkan biaya trading. Emang berapa sih biaya trading? Beda-beda ya. Mau di saham beda, di forex tentu beda, nanti di komoditi beda. Jadi kalau bisa dikatakan biaya trading ini akan bergantung pada jenis instrumen keuangan dan juga tentu platform trading yang kita gunakan. Jadi ini tentu penting harus dipahami, jangan sampai kita tidak memahami komponen biaya-biaya ya. Kalau misalnya di saham kita tahu apa sih levinya gitu ya, pajaknya, dan mungkin juga kita lihat ya, kalau di saham paling 0,25% atau sekarang mungkin lebih rendah lagi 0,15, bahkan ada lagi yang lebih rendah lagi. Nah ini tergantung lah ya, karena semua sekuritas, kalau ini saya bicara saham itu bisa dikatakan berbeda-beda tergantung layanannya. Jadi platform trading sekarang sudah online, sudah sangat bagus dan sudah sangat kita dimanjain lah ya, mau transaksi dari mana itu juga sudah bisa. Nah, terkait biaya trading, tentu ini akan mempengaruhi investasi kita atau trading kita. Kenapa? Semakin kita sering bertransaksi atau trading, maka biayanya tentu akan semakin besar. Kalau kita biasa-biasa aja, ya tentu semakin kecil. Kalau kita belinya jarang, ya tentu semakin rendah juga. Jadi, tentu kalau kita mau trading harus mempersiapkan banget apakah ini untuk jangka pendek atau jangka panjang ya. Nah, juga kita harus lihat brokernya, platformnya, sehingga sebelum mulai trading kita sudah prepare dengan matang ya. Kira-kira berapa sih cost yang nanti akan kita siapkan sebulannya misalnya. Jadi secara umum ya, ini tidak ada jumlah pasti yang harus teman-teman HR miliki untuk memulai trading, tapi yang pasti ya, teman HR harus memiliki modal ya awal yang cukup untuk perhitungan dari resiko maupun biaya trading yang terkait dengan pembukaan rekening ya, aktivitas trading yang begitu tinggi misalnya. Nah ini harus di-prepare dengan matang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman HR. Teman HR juga bisa request ya, topik-topik apa aja nih yang kira-kira menarik, yang mau dibagikan, sehingga ini akan menambah gambaran yang ada di industri ini ya. Nah, silakan berikan komentar yang nanti akan kita buatkan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini biar lebih banyak lagi informasi, edukasi, dan juga pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di dalam video-video selanjutnya. Bye!